Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Saputra, NIM 1904-2045. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Perpres SPBE nomor 95 tahun 2018. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disingkat sebagai SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuannya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, meningkatkan efisiensi keterpaduan penyelenggaraan SPBE. Tata kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi, data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Oktober 2018 dan diundang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 182 oleh Menkumham Yasona Halauli pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jakarta. Lampiran Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini membahas tentang rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional sebagai salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia atau SDM. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintahan melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparan, akuntabilitas, dan kinerja tinggi. Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintah yang transparan dan tuntunan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE dilaksanakan dengan prinsip yang pertama yaitu efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. 2. Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. 3. Kesinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terus-menerus bertahap sesuai dengan perkembangannya. Yang keempat, efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. 5. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dari pertanggungjawaban dari SPBE. 6. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antara proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. 7. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE. Pertimbangan terbitnya Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah yang pertama, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. 2. Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kondisi pembangunan SPBE saat ini terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi, mengingat setiap KLD membangun aplikasi pemerintah sendiri-sendiri dan masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Sehingga dampak yang selalu muncul seperti pemborosan anggaran, belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30%. Disintegrasi sistem informasi pemerintah, risiko keamanan informasi, dan validasi data pemerintahan kurang diyakini sepenuhnya. Dalam layanan SPBE terdapat dua layanan yang digunakan oleh pemerintah, yaitu yang pertama layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Di antaranya diutamakan menggunakan aplikasi umum, perencanaan, penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintah. Yang kedua, layanan publik berbasis elektronik. Diutamakan menggunakan aplikasi umum, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, SDA, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Selain layanan SPBE yang digunakan oleh pemerintah, adapun layanan SPBE yang memberikan informasi dan pelayanan bagi warga negara, yaitu meliputi Government to Citizen atau G2C, ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, Government to Business atau G2B, ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Yang ketiga, Government to Government atau G2G, ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Yang keempat, Government to Employees, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Yang kelima, Government to Non-Profit atau G2N, ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan lembaga atau institusi non-profit seperti NGO atau partai politik dan lain-lain. Saat ini seluruh pemerintah daerah Indonesia berlomba-lomba untuk membangun SPBE, baik pemerintahan daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Namun setelah pemerintahan daerah, provinsi maupun kabupaten kota membangun SPBE, muncul berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional mengemukakan berbagai hal yang dapat menjadi indikator adanya permasalahan besar mengenai pengelolaan SPBE di tingkat daerah tersebut, yaitu yang pertama, aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap-tiap perangkat daerah tersebar dan beragam. 2. Belum adanya sistem atau aplikasi yang terintegrasi atas perangkat daerah. 3. Belum adanya data dasar yang menjadi rujukan bagi sistem atau aplikasi. 4. Kapasitas bandwidth belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar di antara perangkat daerah. 5. Belum adanya pusat data. 6. Informasi dan penerapan keamanan informasi kurang mengedepankan kajian risiko karena lebih mengedepankan implementasi teknologi. 7. Sebagian hak cipta dipegang oleh pihak swasta sehingga ketergantungan terhadap pemegang hak cipta sangat tinggi. Permasalahan tersebut menjadikan pengembangan dan pengelolaan SPBE menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga harus segera diatasi. Karena SPBE harus optimal, bisa menjadi sarana pemerintah memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Pelaksanaan untuk merancang, membangun, dan menyelenggarakan sistem informasinya secara sendiri-sendiri tanpa perlu terintegrasi dengan instansi selain dirinya. Persoalan-persoalan ini kemudian lahir ketika tiap-tiap instansi tersebut menetapkan kode pengumpulan data sendiri-sendiri, menetapkan format data sendiri-sendiri, membuat pusat data sendiri-sendiri, mengadakan bandwidth sendiri-sendiri, menggunakan program komputer dengan arsitektur tertutup atau non-operable dengan sistem lain, dan lain sebagainya. Koordinasi antar instansi juga menjadi sulit dilakukan karena tiap instansi pelaksanaan dari suatu undang-undang tidak mau kewenangannya dikurangi atau diintervensi oleh instansi lain. Dalam kaitannya dengan faktor kepentingan, penyebab permasalahan dalam bidang SPBE adalah sikap dari pemimpin institusi pemerintahan yang
seolah-olah sengaja tidak mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di institusinya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.